Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat MIPA, Sobat MIPA udah tahu belum? Kalau Divisi Pemberdayaan Perempuan membuka Suara Perempuan MIPA loh, yang akan menampung permasalahan-permasalahan yang Sobat MIPA alami, terkhusus ciwi-ciwi ya. Baik itu masalah perkuliahan, masalah pertemanan, sampai masalah berat seperti kekerasan seksual loh Sobat MIPA. Jadi Sobat MIPA yang ciwi-ciwi nggak boleh sungkan atau malu-malu untuk mengisi Suara Perempuan MIPA. Karena ini sangat-sangat dijaga kerahasiaannya dan dipegang oleh orang terpercaya loh Sobat MIPA. Berikut salah satu contoh masalah yang dapat Sobat MIPA isi, yaitu kekerasan seksual. Sedikit aku jelasin mengenai kekerasan seksual ya Sobat MIPA. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat MIPA, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kalian tahu nggak? Akhir-akhir ini publik banyak dihebohkan oleh pemberitaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan seperti kampus, sekolah, bahkan pondok pesantren. Lingkungan yang seharusnya aman bagi siswa maupun mahasiswa untuk menimba ilmu pengetahuan, ini tak lagi aman akibat ulah dari predator seksual bergelang. Untuk itu, kita sebagai kaum perempuan berintelektual harus tahu dulu nih pengetahuan luas tentang kekerasan seksual agar kita dapat mencegah kejadian tersebut sebelum terjadi. Teman-teman tahu nggak definisi dari kekerasan seksual? Menurut Kemendikbudristek, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan maupun menyerang tubuh seseorang atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat pada penderitaan fisik atau psikis yang termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan seseorang dalam mengenyam pendidikan dengan aman dan optimal. Pada 2015, seorang mahasiswi mengaku mendapat kekerasan seksual dari seorang oknum dosen Visipol. Kasus ini berhenti setelah dosen ini dibebas tugaskan dari kegiatan mengajar dan membimbing skripsi. Syafri diduga mencabuli mahasiswinya saat tengah melakukan bimbingan skripsi. Penetapan dilakukan setelah polisi memeriksa 18 orang saksi. Pernah di lingkungan sekitar saya pernah terjadi kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Itu disebabkan karena kurangnya pengawasan orang tua kepada anak. Penyebabnya karena faktor relasi kekuasaan yang sangat sering dijumpai di kampus. Korban kekerasan seksual merasa terpaksa, tidak berani mengatakan tidak, bahkan menolak atau hanya diam ketika pelecehan seksual itu terjadi. Jika ditanya pendapat saya tentang pelecehan seksual terhadap perempuan, zaman sekarang banyak sekali yang bisa kita lihat dari media sosial ataupun media-media lainnya, pelecehan seksual terhadap perempuan. Contoh kasusnya, ada seorang ustadz yang melakukan pelecehan seksual ataupun mencabuli santriwatinya sendiri di tempat suci seperti musolah, nauzubillahi min zalik. Bahkan kasus lainnya yaitu seorang dosen yang mencabuli mahasiswinya di tempat toilet, bahkan di tempat umum seperti parkiran. Namun yang sangat saya sayangkan di sini adalah sikap pemerintah yang terkesan tidak terlalu peduli atau bahkan mengabaikan kasus tentang pelecehan seksual tersebut. Akibatnya, sang korban memiliki trauma yang mendalam, kesehatan mental yang terganggu, dan juga kekecewaannya yang tidak terbalaskan karena si pelaku yang tidak mendapatkan hukuman setimpal atas apa yang dia lakukan. Upaya yang dapat dilakukan seseorang atau orang tua kepada anaknya yaitu dengan cara satu, memberikan pengetahuan tentang kekerasan seksual kepada anak. Yang kedua, bangun komunikasi yang baik dengan anak. Yang ketiga yaitu dengan membekali ilmu bela diri kepada anak. Semangat, hidupmu masih bisa berjalan dengan semestinya. Hai kamu, jangan pernah merasa sendiri ya. Kehidupan itu hanya sekali, jadi kita harus tetap melangkah tanpa bertanya apakah kita siap atau tidak.